Shalom. Shalom. Jemaat Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, selamat beribadah. Bulan ini, bulan Juni, tema kita adalah mendengarkan suara Tuhan. Di dunia ini kita banyak mendengarkan suara-suara. Tentunya banyak suara yang bukan daripada Tuhan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Caranya bagaimana? Nikmati khotbah-khotbah sepanjang bulan ini. Mereka akan mengajarkan bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa lawatan tanggal 15 Juni pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Titus. Ibadah raya hari Minggu tanggal 18 Juni, sesi pertama dan sesi kedua pukul 6.30 dan 9 akan dilayani oleh Pendeta Muda Henry Lee. Kak Enji, ibadah sekolah minggu itu jam berapa? Loh, kamu nggak tahu? Enggak. Ibadah sekolah minggu itu jam 9:30. Kalau sekolah doa jam berapa dan kapan ya? Sekolah doa hari Kamis jam 6 sore. Jangan lupa datang ya teman-teman. God bless you. Please leave your message after the beep. Shalom teman-teman, buat kalian yang merasa masih muda seperti aku undang kalian buat datang di Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Juga ada ibadah youth setiap jam 5 sore hari Sabtu di gereja. See you, God bless you. Oh iya, buat kalian yang rindu retreat, kami ajak kalian buat daftar retreat yang akan diadakan pada tanggal 29 sampai 30 Juni 2023 di Villa Keta Pacet dengan biaya hanya Rp100.000 aja, dan untuk pembayarannya jangan lupa hubungi nomor yang tertera. Terima kasih, see you, God bless you. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menabur untuk gereja. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur, bisa mentransferkan ke nomor rekening yang tertera. Sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Juga saya mau menyapa juga yang ada di lantai bawah, juga yang live streaming pagi hari ini. Bersama-sama kita mau datang untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau tundukkan kepala, mari kita mau berdoa. Bapa di surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih, Tuhan begitu baik menyertai kami. Begitu baik Tuhan memberikan kami mujizat demi mujizat. Memberikan kami kemurahan-Mu. Terima kasih apa yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Semua adalah kemurahan-Mu. Semua adalah berkat-Mu Tuhan.
Jikalau hari ini Tuhan ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, kami beribadah secara live streaming, secara online, Tuhan lawat kami, Tuhan pulihkan kami. Tuhan kami percaya bahwa Roh-Mu bekerja di tengah-tengah pujian umat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama, nama yang penuh keajaiban, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami rindu Tuhan. Kami senantiasa merindu kepadamu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saat-saat yang paling indah hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan pagi hari ini. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, seperti Raja Daud mengatakan, lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami rindukan menemukan-Mu, kami rindukan Tuhan. Ini rindu kami kepadamu Tuhan, berjumpa dengan Engkau, merasakan kasih-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Mari mulai angkat suaramu menyembah Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan secara pribadi. Sebab Bapa yang baik, sebab Dia Bapa yang mengasihi engkau. Dia peduli dalam hidupmu, Dia mengerang. Haleluya. Ini rindu kami kepadamu, ini rindu kami mendengar suaramu. Saat kita berseru kepada Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara banyak. Tuhan rindu kepada anak-anaknya. Dia rindu mendengar suaramu. Bersama mengangkat pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan Engkau, kami temukan sukacita. Haleluya. Kiara malarama ya rasikini alarama larama larama labo. Kira bacang takana larama sane. Nalarama ya rabo. Bacikini alarama larama lamo. Haleluya, haleluya. Larama larama sikini alamo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Izinkan Roh Allah berbicara. Dia rindu kepada kita. Bapa, sungguh-sungguh Engkau
Perlahan-lahan saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Mari nikmati Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki iman bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari dengarkan doa kami melalui lagu pujian ini, Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada
Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ini doa dan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mengikuti panggilanmu Tuhan, dan kami boleh mengikuti jalan-jalanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati dan dilawat Tuhan, dan mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari juga semua bersemangat bagi hari ini. Yang di lantai bawah, yuk bangkit berdiri dan bersemangat memuji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwa, yang yakin dan percaya, bersama-sama katakan, Roh Kudus tuntun kami. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berapa banyak yang percaya bahwa curahkan kuasa Tuhan di tempat ini? Amin. Mari juga yang mengikuti secara live streaming bertepuk tangan, bersuka cita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan.
Haleluya. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Masih mau memuji Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghasutkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. sampai selama-lamanya Dia Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan. Minggu ini saudara diberikan kesempatan persembahan 2 kali. Kita akan menabur. Yang pertama kolektor dan yang kedua untuk persembahan pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming, yang rindu menabur, saudara bisa transfer ke rekening gereja. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami. Pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan buat gereja Tuhan di tempat ini. Bapa, sucikan tangan-tangan kami, kuduskan setiap hati kami. Sehingga persembahan kami boleh Tuhan Yesus menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau melihat setiap hati kami yang hadir saat ini. Dan kami rindu persembahan kami menjadi dupa yang harum. Amin. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan dengan ketulusan hati kami. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari bersama-sama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdiri, saudara. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
tidak berubah. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Rasanya kalau kami larut dalam hadirat Tuhan, semua yang kami miliki rasanya gak ada gunanya. Karena kedekatan kami dengan Tuhan yang menjadi harta yang paling berharga buat kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kalau kami sama-sama bisa dikasih kesempatan untuk bisa berkebaktian, bahkan bisa melayani Tuhan. Karena mungkin di belahan dunia atau bagian tempat daerah di Indonesia, banyak orang yang terbatas untuk bisa beribadah. Karena larangan-larangan, karena memang tempatnya nggak ada. Tapi kami bersyukur kami bisa beribadah di tempat yang nyaman, dengan sound system yang bagus, dan tempat yang betul-betul bisa membuat kami bersuka cita memuji Tuhan. Tapi kami nggak mau Tuhan melakukan ini semua karena rutinitas, karena kebiasaan. Karena waktu kami menjalankan semuanya karena rutinitas dan kebiasaan, kami pulang nggak akan bawa apa-apa. Tapi kami percaya setiap orang yang hadir di tempat ini datang dengan kerinduan. Karena orang datang dengan kerinduan, pulang pasti beda dengan mereka datang. Mereka menjadi orang-orang yang baru. Mereka menjadi orang-orang yang sudah dikuatkan, dirubahkan, punya paradigma yang baru. Dan lebih luar biasa lagi, mereka bisa mengaplikasikan apa yang didengar pada pagi hari ini. Kami percaya setiap firman yang disampaikan dan kami dengar, gak bakal kami simpan jadi koleksi pribadi. Tetapi kami juga melakukan firman Tuhan. Pimpin mulut bibir hamba-Mu yang berbicara pada pagi hari ini, biarlah apa yang keluar dari mulutnya bukanlah perkataan yang ia pikirkan, tetapi Roh Kudus yang memimpin. Sehingga setiap orang yang mendengar akan diperbaharui, dibekali, dan diberkati. Kami siap dengar firman Tuhan. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan presiden worship-nya, saudara-saudara? Terima kasih saudara-saudara semua. Silakan duduk semuanya. Shalom. Senang sekali saudara-saudara saya bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara melayani saudara-saudara pada pagi hari ini. Ya, saya senang tiap kali melayani di sini ada Freddy, saudara-saudara ya, standby. Dia ya selalu standby. Bahkan saya nggak pernah melayani di sebuah gereja yang sering saya layani. Maksudnya saya sering datang ke sana ya. Nggak pernah tuh ada pemain musik yang nanyain saya, Kak mau nyanyi lagu apa gitu. Beliau 2 minggu sebelum saya datang kemari nanyain terus, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur, berarti beliau nganggap apa yang kita kerjakan ini penting, saudara-saudara. Ya dong, banyak orang-orang yang pelayanan aja tanpa ada persiapan apa-apa. Buat saya segala sesuatu yang dilakukan tanpa persiapan berarti kita menganggap itu nggak penting. Kalau sampai Anda melakukan sesuatu dengan persiapan berarti Anda menganggap itu pentingnya luar biasa. Boleh tepuk tangan nggak buat Freddy, saudara-saudara? Thank you, Fred. Oke, kita sebelum belajar firman Tuhan, saudara-saudara. Spoiler ya, saudara ya, spoiler. Yang saya mau ngomong hari ini tuh buat orang tua, buat suami, pemimpin organisasi, dan juga buat pemimpin perusahaan, terutama juga buat gembala. Ya, yang kita bakal bahas hari ini. Oke, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan kepada Anda semua. Kalau Anda dalam sebuah acara, baik itu acara keluarga, acara kantor, perusahaan, ketemu sama kolega-kolega Anda gitu, Anda diminta bawa ajak keluarga Anda gitu, Anda bawa anak-anak Anda. Sampai di sana Anda diajak makan, anak Anda juga ada makan, terus mereka pasti main dong sama teman-temannya. Wah, main seru. Sampai akhirnya mereka capek, saudara-saudara. Udah capek, udah bosen. Nah, kita lagi asik ngobrol nih sama saudara mungkin, atau teman kerja, atau kolega kita, segala macam. Nah, tiba-tiba
pas mereka bosen nih anak-anak kita, mereka ngeluarin satu kata yang kalau mereka keluarin kita nggak bisa bantah, kita langsung kerjain. Kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa? Coba ingat-ingat yang anaknya udah mulai gede-gede ya. Ingat waktu masih kecil tuh mereka ngomong apa sampai kalau mereka ngomong ini tuh kita pasti nurutin. Kira-kira mereka ngomong apa? Apa? Ngantuk ya. Terus apa lagi? Nah itu dia yang saya mau dengar kata-katanya. Waktu kita lagi sesibuk apapun sama teman kita, sama kolega kita, atau bahkan saudara kita lagi asik nih. Tapi dia ngobrol sama kita, dia bilang, Dedi aku bosen, aku mau pulang. Terus ngerongrong terus, akhirnya apa yang kita kerjakan? Kita lakuin, betul gak? Nah pertanyaannya saudara-saudara, pas sampai mobil mungkin dia lemes-lemes. Sampai rumah, mereka tidur gak? Nggak tidur ya. Jadi apa yang mereka ngomongin cuma gara-gara mereka ngerasa, aduh udah di sini tempatnya nggak asik. Pokoknya saya mau pulang ke rumah, ini tempat yang nyaman buat saya. Nah, saudara-saudara, kata pulang itu ternyata penting banget untuk kita sebagai manusia. Karena kata pulang itu kita ada di sebuah tempat yang kita rasa sangat nyaman dan aman buat kita. Makanya di bahasa Inggris itu saudara-saudara, ada dua kata rumah dengan bahasa yang berbeda. Kalau Indonesia cuma satu, rumah ya rumah. Bahasa Inggris itu dua, kira-kira tahu nggak apa? House dan home. Nah, saya nggak pernah dengar selama ini orang ngomong house, sweet house. Nggak pernah. Ya dong, house, sweet house, itu nggak pernah. Tetapi apa ngomongnya? Home, sweet home. Nah, kata-kata home sweet home ini adalah tagline di sebuah kota di Amerika, saudara-saudara, di daerah Alabama. Kok Pak Martin bisa tahu karena waktu saya pelayanan ke sana, saudara-saudara, itu kalau kita mau menuju Alabama, itu tuh kita mesti mendarat di Pensacola. Pensacola itu daerah Florida. Kita kalau mau ke Alabama, perjalanan naik mobil itu 1 jam kurang lebih. Nah, waktu kita menuju Alabama, saudara-saudara, itu tagline-nya mulai keluar tuh. Sama seperti kita ke Surabaya, kota pahlawan. Di Sidoarjo apa? Tadi ada bilang kota udang katanya, emang bener? Bener Bu? Kok di sini kan gak ada laut, kok udang sih? Oh tambang, ya, gak usah marah-marah dong, galak amat. Ya seperti itu. Nah, masuk ke Alabama saudara-saudara, itu tulisannya home sweet home Alabama. Nah gak ada tulisan itu house sweet house. Ternyata kata home ini, itu tuh maknanya gede banget. House itu berbicara soal bangunannya, besarnya, kerennya, bagusnya. Tetapi a home itu nggak ngomongin gedungnya, tetapi ngomongin apa? Suasana di dalamnya. Waktu zaman saya pacaran sama istri saya, saudara-saudara, rumahnya di daerah Jelambar ya, rumah mertua saya itu di daerah Jelambar. Jadi kalau saya habis pelayanan daerah Peluit, saya turun, kalau ada orang Jakarta di sini pernah ke Jakarta, dari Peluit itu turun mau ke arah Season City. Nah di bawahnya tuh, di bawah kolong jembatan dulu banyak banget pemulung-pemulung tinggal di sana. Nah suatu ketika saya ngelihat mereka mukanya happy loh. Kita punya 2 anak aja mikir saudara-saudara. Banyak yang bilang sama saya, Pak Martin anak 3. Kayak kemarin siapa yang ngomong ya? Teman saya atau siapa gitu saya lupa kemarin. Kamu gak mau anak 3. Mikir uang sekolah mahal. Ya kan terus ini itu. Mereka anaknya 5, 6, 7 saudara-saudara. Gak mikirin semuanya itu. Berarti ternyata ada sesuatu yang bikin mereka nyaman. Bukan gentuk daripada rumah yang mereka miliki, tetapi suasana di dalamnya. Nah hari ini kita mau belajar ini saudara-saudara. Soal suasana surga ini dalam rumah kita. Rumah yang ada di dalam rumah kita, supaya kita bisa nyerasa nyaman saudara-saudara, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Harus kita upayakan untuk terus nyaman. Suasana itu gak bisa dibentuk-bentuk saudara-saudara. Suasana itu hanya bisa dihasilkan dari apa yang kita kerjakan. Sama seperti saya misalnya berhubungan dengan Freddy saudara-saudara. Hubungan kami akan ada suasananya dan itu gak bisa dibuat-buat. Itu efek dari kedekatan kita. Gak bisa dibuat-buat. Sama seperti saya dulu deketin istri saya saudara-saudara. Untuk pacaran. Nah kenapa akhirnya dia mau pacaran sama saya? Karena ada hasil dari hubungan kedekatan kami. Kan dulu kan, ya ibu-ibu tahu lah ya, dulu tuh zaman pacaran. Masa PDKT kan masa promosi paling enak ya, ibu ya dulu ya. Jadi kalau minta apa aja pasti diturutin sama calon pacar waktu itu. Saya ingat banget dulu waktu kami masih pacaran, sebelum pacaran malah. Ya kemarin saya cerita di youth nih, saudara-saudara.
Sebelum pacaran pasti nanya, besok mau kemana gitu kan. Terus yang cewek bilang, iya aku besok ada les nih. Ini pengalaman pribadi saudara-saudara ya. Istri saya waktu itu, iya aku mau les nih. Oh gitu. Mau dijemput enggak? Terus yang cewek pasti karena sungkan bilang, jangan ngerepotin Terus yang cowok bilang apa saudara-saudara? Gak apa-apa, gak apa-apa, tenang ada aku kok. Akhirnya besok mau dijemput nih. Kalau mau pulang jam 6 waktu lagi PDKT, lagi pendekatan kira-kira datangnya jam berapa? Waduh jam 5 tuh ya, pengalaman pribadi itu pasti itu ya. Jam 5 datang, bahkan kalau bisa lebih siang, nginep kalau perlu di situ saudara-saudara sebelumnya. Nah jam 6 datang, jam 6 datanglah. Kok 6.15 belum keluar nih? Kok setengah 7 belum keluar nih? Kok 7 kurang seperempat belum keluar nih? Jam 7 dia keluar. Pas udah keluar, ceweknya gak enak dong, datang-datang. Aduh sorry ya, kamu nunggu udah lama ya? Yang cowok pasti bilang, enggak kok, gak apa-apa. It's okay, just take your time. Nah, saudara-saudara dengar baik. Rasa itu yang dimiliki sama si cewek gara-gara kebaikan si cowok, itu gak bisa dipungkirin. Suasananya dapat. Akhirnya kenapa? Akhirnya Yunita mau sama saya, saudara-saudara. Walaupun masa promosi lebih indah daripada pas lagi dia pacarannya. Ya, gitu. Nah, ini yang saya mau bilang sama saudara-saudara semua. Kita buka dulu deh. Mazmur 27 ayat 4. Mazmur pasal 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ingat saudara-saudara, menikmati baitnya. Kita hari ini gak bakal bahas soal di rumah Tuhan ya, karena khotbah udah banyak ngomongin soal itu. Tetapi kita membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita coba membahas diam di rumah kita. Menikmati rumah kita. Nah, untuk bisa menikmati rumah kita, saudara-saudara, harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan dengan sengaja, bukan terpaksa. Orang yang dengan sengaja melakukan atau mau dekat dengan orang, itu bakal beda dengan terpaksa. Dengan sengaja itu berarti dia menaruh sesuatu sama hubungan itu, saudara-saudara. Dia taruh sesuatu sama relationship itu. Kalau dengan terpaksa, pasti Anda gak bakal mau lama-lama sama orang itu. Beda. Saya ngobrol sama Bu Evi bisa lama, saya ngobrol sama Pak Tekun bisa lama, saya ngobrol sama Freddy bisa lama, itu gara-gara apa? Saya suka sama hubungan itu. Tetapi kalau orang ngelakuin gara-gara terpaksa, atau gara-gara cuma basa-basi, percayalah nggak cukup, nggak sampai 5 menit, udah mulai bingung. Kehabisan kata-kata, mau ngomong apa lagi ya saya? Nah dengar baik, di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam gerejamu, di dalam perusahaanmu, terlihat engkau sengaja atau terpaksa melakukannya. Akan kelihatan banget saudara-saudara. Orang terpaksa tuh bahasa tubuhnya beda. Orang terpaksa itu mimik mukanya beda saudara-saudara. Orang terpaksa itu bahan yang diomongin beda. Saya kalau ngobrol sama Pak Tekun saudara-saudara bisa panjang. Saya ngobrol sama Wevi bisa panjang, sama Freddy bisa panjang saudara. Kenapa? Karena ada kesengajaan yang kita mau taruh di hubungan itu. Sama seperti saya PDKT sama Yunita istri saya. Walaupun yang mungkin pertamanya dimulai itu, saudara-saudara, dimulai itu pertama kali, itu adalah udah makan apa belum, lagi ngapain, di awal kan itu. Tapi setelah itu ada omongan-omongan lagi yang lain. Nah ini yang saya mau katakan sama saudara-saudara semua. Untuk bisa jadi sebuah rumah, harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Suasana. Dalam rumah tangga, dalam pertemanan, dan dalam gereja, cuma ada 2 Hawa yang di surga. Yang bisa dikeluarkan. Kalau nggak surga ya neraka. Percayalah, kalau Anda nggak nemuin surga di dalam rumah, Anda pasti akan cari surga di tempat lain. Saya tulis begini, saudara-saudara. Anda tahu kenapa ada anak yang bisa jarang pulang? Anda tahu kenapa ada istri atau suami yang selingkuh? Karena mereka nggak nemuin surga di rumah mereka. Karena kalau mereka nemuin surga, saudara-saudara, mereka gak mau lama-lama, mereka mau pulang buru-buru. Saya pelayanan jauh ke Amerika, saya pelayanan jauh ke Sidoarjo, saya pelayanan jauh keluar kota, saudara-saudara. Yang saya lakukan cuma satu, pengen buru-buru pulang. Kenapa? Karena suasana surga gak bisa diganti di tempat manapun juga. Pasti dalam rumah. Bahkan even ya saudara-saudara, Anda di rumah Anda aja, ada orang yang asing di rumah Anda. Contohnya mertua Anda di rumah Anda tuh ngerasa gak bakal nyaman. Ibaratnya Anda mau buka baju gitu ya, mau petantang-petenteng gitu. Kalau ada orang yang asing yang Anda ngerasa gak bagian dari keluarga dan bagian surga itu, Anda gak bakal nyaman. Nah ini penting yang kita mau bahas hari ini saudara-saudara.
bagaimana caranya supaya menjadikan rumah, perusahaan, bahkan gereja kita menjadi rumah bagi orang-orang di dalamnya. Yang pertama, bangunlah hubungan. Apa saudara-saudara? Bangun hubungan. Pengertian yatim piatu itu bagi besar banyak orang, itu orang yang gak punya apa? Orang tua. Gak punya papa dan mama. Tetapi ada pengertian yatim piatu zaman sekarang saudara-saudara. Itu tetap ada orang tuanya, tetapi mereka keberadaannya gak ada. Jadi anak berasa yatim piatu. Orang tuanya ada, tetapi keberadaannya gak ada saudara-saudara. Itulah pengertian yatim piatu zaman now. Kita semua setuju lah ya, kita semua bekerja untuk keluarga. Tapi ironisnya, kita malah gak punya waktu buat keluarga. Kita doa sama Tuhan, kami mau banget dapat kerjaan supaya kami bisa memberkati keluarga kami. Masalahnya setelah Tuhan berkatin, kita malah tetap gak punya waktu sama keluarga kita. Ini kan jadi masalah sebetulnya. Ada sebuah cerita, saudara-saudara, di Amerika, teman saya. Teman saya ini punya teman bilang begini, di Amerika tuh orang-orang tuh tujuannya cuma satu saudara-saudara, kerja. Kerja, dan kerja. Nah one day, suatu hari anaknya bilang begini sama mamanya, Mama, aku mau ke gereja, yuk kita ke gereja. Ada tahu mamanya ngomong apa? Nah, mama sibuk, gak ada waktu. Mama gak ada waktu, kamu pergi ke gereja sama teman mama aja. Kamu pergi ke gereja sama tetangga kamu atau sama siapa gitu. Mamanya selalu bilang gitu saudara, setiap kali diajak ke gereja, sibuk. Berjelang waktu beberapa tahun kemudian anaknya udah dewasa. Gantian orang tuanya saudara-saudara. Yang ngomong begini, nah ayo kita ke gereja. Anda tahu apa jawaban orang anaknya? Gak bisa mah, saya sibuk. Anda nganggap gak pelajaran yang saya mau ngomongin ini saudara-saudara? Karena keberadaan kita itu jauh lebih penting daripada banyaknya uang yang kita hasilkan untuk anak-anak kita. Kemarin malam di hotel saudara-saudara sebelum tidur saya ngelihat sebuah postingan video yang ada di TikTok kalau nggak salah, saya lupa. Nah ada kumpulan anak-anak, saya lupa lagi paduan suara atau graduation saudara-saudara. Mereka ngelihat nih teman-temannya ngelihat, ya ada orang tuanya mereka, hai mam. Anak satu ini dia nggak ngeliat orang tuanya saudara-saudara. Dia sedih gitu, dia sedih. Terus satu ketika tiba-tiba dia kayak ceria, berarti mamanya ada langsung begini. Langsung nangis. Saudara-saudara dengar baik. Betul anakmu butuh uangmu. Betul anakmu butuh fasilitas. Tetapi yang terlebih mereka perlukan adalah keberadaan kita waktu mereka memerlukan kita ada. Kenapa? Karena waktu mereka nggak merasakan keberadaan kita, percayalah mereka sedang menjadi yatim piatu. Makanya hari ini saudara-saudara, milikilah keterikatan dengan anak-anakmu. Mulailah bangun hubungan dengan anakmu. Supaya apa? Supaya kita bisa memulai sedikit-sedikit membiarkan mereka merasakan surga dari hubungan-hubungan itu. Sebagai pemimpin di perusahaan dan juga di gereja atau pemimpin organisasi, Anda juga harus bangun hubungan dengan orang-orang yang di dalamnya. Bukan cuma jadi jabatan atau kedudukan yang kita miliki, tapi harus ada connection dengan orang-orang di dalamnya. Dan itu gak bisa dimanipulasi. Connection yang ada antara saya dengan Bu Evi, saudara-saudara, gak mungkin saya bisa kemari, saudara-saudara. Kalau nggak ada connection dengan Bu Evi, nggak mungkin. Tiba-tiba out of nowhere, saya datang dari Surabaya ke sini, tiba-tiba bilang, Bu saya mau khotbah Bu. Lalu siapa? Nggak mungkin. Koneksi harus ada, hubungan harus ada, baru bisa ada namanya ikatan. Karena tanpa sebuah hubungan nggak bakal pernah ada namanya ikatan. Makanya mulai hari ini saudara-saudara, mulailah bangun hubungan dengan anakmu, istrimu, suamimu, jemaatmu, karyawanmu. Mulailah bangun hubungan. Hubungan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, komunikasi. Berapa banyak sih dari kita sebagai suami istri, pasangan, saudara-saudara, yang berantem gara-gara miskomunikasi. Kan isu terbesar pernikahan gara-gara komunikasi, saudara-saudara. Kemarin ada salah satu teman saya yang saya kenal sudah sejak lama, tinggal di Surabaya, datang ke hotel kemarin, saudara-saudara. Saya bilang sama mereka begitu. Komunikasi itu isu terbesar. Kenapa? Karena sebelum kita menikah, kita sudah hidup puluhan tahun dengan paradigma orang tua kita dan istri kita, pasangan kita, hidup dengan puluhan tahun dengan orang tua mereka, dengan background segala macamnya, terus mau disatuin. Gak bisa semudah itu langsung jadi, gak bisa. Gak ada pernikahan yang sempurna, gak ada saudara-saudara. Anda mau cari pasangan yang sempurna, gak ada. Yang ada hanya pasangan yang terus mau belajar.
Terus belajar, Anda gak bakal nyari. Bisa dapatkan pasangan yang sempurna, gak bakal ada. Saya dengan istri saya, saudara-saudara, terus belajar. Saya yakin Bu Evi di 43 tahun pernikahannya, saudara-saudara, sama Pak Tanto, tetap belajar juga, tetap gondok juga, tetap kesel juga. Tapi jadi belajar satu sama lain. Makanya tips pernikahan untuk kita, saudara-saudara, jangan miliki perasaan saling menuntut, tapi saling melayani. Karena kalau kita menuntut, pasangan kita tidak memenuhi, saudara-saudara, percayalah kita akan kecewa. Tetapi kalau kita punya prinsip saling melayani, walaupun pasangan kita tidak memberikan yang harusnya kita dapatkan, kita akan tetap melayani dia. Contoh paling gampang, anduk habis mandi taruh di kasur. Habis mandi kan gitu tuh cowok biasa, taruh di kasur aja gitu. Dia bilang, ih papa udah dibilang berkali-kali, kenapa sih di situ-situ mulu? Segampang ini saudara-saudara, ya udah. Kalau punya prinsip melayani, ya udah ambil aja kita yang taruh. Segampang itu tuh. Nggak perlu dibikin masalah. Istri saya tuh orangnya OCD, saudara-saudara. Jadi orangnya saya suka rapih. Ya, rapih banget saya suka. Nah, istri saya kebalikannya. Karena dari strata sosial kami berbeda, saudara. Kami kan bukan orang punya apa-apa, saudara-saudara, dari keluarga saya. Nah, keluarga istri saya status sosialnya jauh lebih baik. Jadi dia biasa tuh masuk kamar mandi, nyalain lampu, keluar nggak dimatiin lagi. Wah, mama saya dulu bilang, matiin lampu ya. Mama cari duit kepala buat kaki, kaki buat kepala, itu buat ini semua nih, lu nggak matiin, awas lu ya. Terus makanya kalau Anda ngajak saya makan es krim, saya nggak bakal makan yang macam-macam, saudara-saudara. Pasti coklat. Kenapa? Karena mama saya bilang gini, lu nggak makan, awas lu ya, gua sentil lu. Orang tua zaman dulu kan begitu, makanya saya kebawa sampai sekarang, saudara-saudara. Kalau makan es krim, yang aman-aman aja udah. Karena kalau saya beli yang macam-macam, saya nggak bakal makan. Kepikiran, ntar gue hajar lu ya. Nah kayak gitu tuh, di pikiran saya, saudara-saudara. Maunya nggak aman-aman aja. Nah ini juga yang terjadi sama pasangan kita sebetulnya. Nggak perlu dibikin ribet. Saya tahu firman Tuhan yang bilang kepala adalah kepala keluarga itu laki-laki dan wanita adalah tubuhnya itu tidak berpihak kepada wanita. Saya tahu banget. Dan itu rasanya nggak enak. Tetapi bapak-bapak dengar baik. Buat apa firman Tuhan yang ada membuat kita semakin punya kapasitas yang besar seperti itu, tapi masalahnya nggak selesai. Buat apa? Kalau saya, saudara-saudara, walaupun saya tahu kepala keluarga, saya mau jadi kepala keluarga bukan otoriter. Yang penting masalahnya beres. Ya udah, matiin aja lampunya. Ya udah, taruh aja anduknya. Ya udah, baju kotornya kalau habis mandi di situ taruh aja tempat baju kotornya. Segampang itu. Komunikasi nggak cuma secara verbal, tetapi dengan laut tindakan juga bisa. Makanya mulailah komunikasi dengan pasanganmu, dengan jemaatmu, dan juga dengan bawahanmu. Saya tulis begini saudara-saudara, saya tulis begini. Pemimpin yang baik bukan cuma pemimpin yang baik bukan cuma pemimpin yang suka ngomong, tetapi pemimpin yang suka ngajak ngomong. Ini saya tulis. Apa saudara-saudara? Pemimpin yang baik bukan pemimpin yang suka ngomong, tetapi pemimpin yang suka ngajak ngomong. Sebagai papa, saudara-saudara, sebagai papa, kita bukan cuma jago ngomong sama anak kita. Kita mulai bangun hubungan dengan suka ngajak ngomong mereka. Sebagai pemimpin perusahaan, saudara-saudara, bukan cuma bisa point figure. Sebagai gembala bukan cuma coba nyuruh-nyuruh, tetapi mulai juga suka ngajak ngomong. Bangun hubungan, koneksi. Karena waktu kita ngebangun hubungan, saudara-saudara, orang-orang ada di bawah kita, anak kita, jemaat kita, bawahan kita, karyawan kita, mereka ngerasa dihargain. Ada 3 kata yang kelihatannya simple, tapi gede banget. Kata yang pertama tahu nggak apa? Thank you. Terima kasih. Simple loh kata ini. Saya tiap kali WhatsApp sama siapapun juga, saya tulis thank you. Kenapa? Karena mama saya ngajarin itu, saudara-saudara. Setiap ada orang yang melakukan sesuatu buat kamu, bilang thank you sama mereka. Simple. Tetapi ini berkesan buat orang yang kita katakan thank you. Karena berasa dihargai dari apa yang sudah dikerjakan, dari kerja kerasnya. Yang kedua, apa saudara-saudara? I'm sorry. Minta maaf. Zaman dulu, saudara-saudara, zaman angkatan mama saya, itu ada 2 aturan dalam mendidik anak. Nomor 1, orang tua selalu benar. Nomor 2, kalau salah, lihat peraturan nomor 1, saudara-saudara. Berarti dengan kata lain, orang tua nggak pernah salah zaman itu ya. Jadi mama saya dulu tuh pukulin saya, saudara-saudara. Sahabat terbaik saya dulu bukan manusia. Tahu nggak apa? Rotan, gesper, dan juga kemoceng, saudara-saudara.
zaman itu. Suka digebukin. Jadi kalau Anda ngeliat badan saya gede ini bukan gara-gara makannya banyak. Ini bengkak permanen saudara-saudara. Gara-gara digebukin dari dulu. Bengkak sampai sekarang nih gede. Itu teman terbaik saya dulu tuh saudara-saudara. Tapi mama saya gak pernah bilang sorry sama saya. Walaupun dia tahu dia salah, gak pernah ngomong sorry. Nah saya tahu rasanya gak enak begitu. Saya gak mau lakukan itu ke anak saya. Makanya saya kalau tahu saya salah, bahkan walaupun saya tahu dia salah dan saya menghukum dia, setelah itu saya ajak ngomong dan saya bilang saya minta maaf sama dia. Sorry ya tadi Dedi tegur kamu, sorry ya tadi Dedi keras sama kamu. Tapi kamu tahu gak kenapa Dedi lakukan itu ke kamu? Jelasin alasannya. Jadi jangan cuma marah sama anakmu, jangan marah sama bawahanmu, jangan bisa tegas sama jemaatmu, tapi kasih tahu alasannya kenapa kita negor mereka. Supaya mereka ngerti dan mereka bisa evaluasi diri. Saudara-saudara maaf, saya mau cerita ini. Dulu kenapa saya bisa melakukan hubungan seks di luar nikah sama pacar saya? Dulu ya. Karena dulu kami tidak disetujui tanpa alasannya nggak dikasih tahu. Jadi kalau Anda ada, anak Anda sudah besar, tapi Anda nggak suka sama pasangannya saudara-saudara, Anda mesti kasih tahu alasannya. Karena waktu Anda ngelarang tanpa Anda memberitahukan alasannya kepada anak Anda, percayalah mereka akan main belakang. Itu yang saya kerjakan dulu soalnya. Malah lebih berani malah pacarannya. Dulu kami punya pikir, kita ngelakuin ini supaya kita tidak terpisahkan. Dulu ngomong mikir gitu saudara. Tapi sebetulnya apa? Itu semua bikin semuanya jadi berantakan. Mulai hari ini saudara-saudara, kasih tahu alasan kepada anak-anak kita. Kasih tahu alasan kepada bawahan kita. Mungkin mereka belum mengerti, iya. Tetapi pelan-pelan komunikasikan itu kepada anak-anak Anda atau orang-orang yang di bawah Anda. I'm sorry. Percayalah waktu Anda diserempet mobil Anda nih lagi naik mobil, terus Anda keserempet orang, terus orangnya berhenti, saudara-saudara sama Anda berhenti. Anda udah marah dong, udah kesel. Kurang ajar nih mobil gua keserempet. Waktu orangnya turun, terus bilang minta maaf, apa yang terjadi? Langsung turun kan rasa amarah Anda, lega. Simple kata I'm sorry. Minta maaf, tetapi besar banget dampaknya untuk orang yang dirasakan itu. Yang ketiga, ini nggak bisa buat, nggak setermata buat karyawan ya saudara-saudara, karena ini lebih ke keluarga lah. Yang ketiga itu, I love you. Saya nggak tahu nih, Pak Tekun sama istri udah nikah berapa tahun nih. Saya nggak tahu Bu Evi udah nikah berapa tahun, 43 tahun. Saya nggak tahu Bapak Ibu semua berapa tahun. Saya tahun ini 11 tahun. Masih pendatang baru saudara-saudara dibanding Bu Evi 43 tahun. Ini udah legend kalau ibaratnya band ya saudara-saudara, udah legend nih. Saya pendatang baru nih ya saudara-saudara ya. New Artist of the Year, kalau ini udah legend, nanti awardnya legend nih saudara-saudara ya. Nah pertanyaan saya satu, seberapa sering Anda masih ngomong I love you sama pasangan Anda? Seberapa sering tindakan yang Anda lakukan dulu masuk masa pacaran dan juga masih PDKT, Anda kerjakan sama pasangan Anda? Karena seiring berjalannya waktu, dengan rasa yang kita dapatkan, oh kita udah milikin dia nih, dia udah milik gua, udahlah. Gak perlu ngapa-ngapain lah. Dulu inget gak ibu-ibu waktu pas lagi PDKT pengen kurus kan? Sekarang udah dapetin hatinya, udah nikah, udahlah yang penting dia mau sama gua, udahlah, udah begini-begini aja gua. Nggak begitu juga. Kalau memang kita bilang kita I love you, kita mengusahakan terbaik untuk pasangan kita loh. Bukan cuman istri tapi suami juga begitu. Waduh Pak, itu dulu perut kayak roti sobek, saudara-saudara ya. Kotak-kotak, sekarang one pack saudara-saudara. Ya, udah one pack, begitu lagi. Saya ingat banget kenapa saya dulu putusin buat diet, saudara-saudara. Saya dulu 106 kilo, gede banget, nyanyi gak enak. Kalau khotbah, saudara-saudara, udah ngos-ngosan napas. Terus saya kalau mimpin pujian gak bisa diem. Ya, saya gak bisa diem, saya pasti lompat sini, lompat sana. Itu bikin capek banget. Nah, itu istri saya gak pernah marah-marah. One day istri saya bilang begini, Tin, aku gak larang kamu sih, kamu mau makan apa. Tetapi satu minta aku minta banget kamu nemenin Melody nanti di altar pernikahan. Wah itu nohok loh saudara-saudara. Itu ibaratnya tuh kayak jab, uppercut tuh saudara-saudara. Langsung saya kena sendiri saudara-saudara. Iya ya, kalau saya gak jaga badan saya, mana mungkin saya bisa temenin anak saya nanti di altar pernikahan. Maka tadi ngobrol sama Pak Tanto di bawah saudara-saudara. Pak Martin mesti jaga makan nih mulai dari sekarang. Itu yang saya kerjakan, makanya saya sekarang puasa saudara-saudara. Saya puasa dari jam 5 sore sampai jam 12 siang. Setiap hari. Itu yang saya kerjakan. Supaya apa? Supaya lebih menjaga tubuh saya juga. Sehat juga.
Karena puasa ternyata bikin sehat kita semua. Nah, lakukanlah yang terbaik kepada pasangan Anda seperti Anda belum memiliki pasangan Anda. Karena biasa setelah dimiliki, rasa sayangnya berubah. Ingat gak, saudara-saudara kalau punya barang pertama kali beli, disayang-sayang banget. Udah lama, dapatnya saudara-saudara, Anda mulai, ya udahlah ntar bisa beli lagi. Lakukan itu kepada pasangan Anda. Lakukan itu juga kepada anak Anda. Bilang kepada mereka, I love you. Coba kalau di sini ada yang bawa pasangannya, coba bilang deh sekarang, I love you gitu. Loh jangan ke saya, ke pasangannya ya piye toh. Amsal 16 ayat 24. Amsal pasal 16 ayat ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi kalau 3 kata itu saudara bisa ucapkan kepada setiap orang, percayalah, ini akan jadi perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu dan obat bagi tulang-tulang. Bisa lakukan itu saudara? Amin? Ya, saya tahu mungkin mungkin ada di keluarga yang nggak punya budaya ngomong I love you atau bilang I'm sorry atau thank you, mungkin ada. Tetapi ingat, kalau kita mau lakukan ini kepada pasangan kita, kepada anak kita, percayalah mereka bisa lakukan ini juga sama orang lain. Dampaknya. Amin? Nah, terus untuk bangun hubungan, yang kedua apa yang mesti kita kerjakan selain komunikasi? Yang kedua adalah quality time. Dengar baik, saya tulis begini. Waktu yang kita mau habiskan bersama orang yang kita kasihi, menggambarkan bagaimana kita mengasihi orang tersebut. Jadi seberapa besar kita mau kasih waktu kepada hubungan dengan orang kita kasih, itu menggambarkan orang itu penting atau gak penting. Jadi kalau Anda kasih waktu sedikit ya kita tahu berarti kita gak penting-penting amat. Tetapi kalau Anda kasih waktu besar dan banyak saudara-saudara, percayalah berarti orang itu penting banget buat Anda. Anda kan pernah dong ada, aduh gue malas banget sih sebenarnya ngomong sama ini, tapi ya udahlah gitu. Tetapi ada yang ada nikmatin waktu sampai berjam-jam sampai lupa waktu. Berarti Anda menaruh hubungan yang penting sama hubungan itu. Kualitas waktu yang kita mau habiskan dengan orang yang kita kasihi akan meninggalkan kesan yang dalam dan akan menimbulkan ikatan. Hari ini saudara-saudara dengar baik. Ada penelitian di Amerika, 70% penyebab pernikahan, cerai, itu karena anak-anak sudah pergi dari rumah. Saya bukan berbicara supaya Anda semua itu tidak menyayangi anak-anak Anda. Tetapi Anda juga mesti ingat, waktu Anda tua nanti, yang nemenin Anda bukan anak Anda, tapi istri dan juga suami Anda. Anda jangan lupa itu. Jadi jangan semua fokus Anda kepada anak Anda, tetapi fokuskan juga kepada pasangan Anda. Saya bersyukur punya mertua yang sayang cucu, saudara-saudara. Jadi bisa saya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, saya taruh anak saya di rumah poponya, saudara-saudara. Terus kami berdua pacaran, saudara-saudara. Kami pacaran berdua. Kami jadi ingat masih pacaran pertama kali kami deket, saudara-saudara. Kami gandengan tangan, kami banyak ngobrol, saudara-saudara. Nah, dengar baik. Ini yang sering dilupakan oleh suami dan istri waktu mereka sudah jadi papa dan mama. Mereka sibuk banget ngurusin anak sampai lupa mereka harusnya yang punya hubungan lebih banyak daripada sama anak-anaknya. Dengan anak penting, tetapi nggak kalah pentingnya dengan pasangan kita. Di gereja juga sama. Nggak kalah penting bangun hubungan dengan jemaat. Di perusahaan juga sama, nggak kalah penting bangun hubungan dengan yang ada di bawah. Makanya bisa bikin outing, bisa ngajak makan bareng, itu asik banget. Inilah yang Yesus lakukan sama murid-muridnya, saudara-saudara. Sampai akhirnya murid-muridnya berasa kehilangan Yesus banget. Padahal cuma 3,5 tahun loh. Dia bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dampaknya sampai hari ini. 3,5 tahun yang sangat berdampak. Sampai akhirnya bikin saya dan Anda jadi percaya sama Tuhan Yesus sampai hari ini. Jangan remehkan kekuatan daripada quality time yang kita mau habiskan dengan pasangan kita. Jangan remehkan itu, saudara-saudara. Karena ini pentingnya luar biasa. Bahkan kalau Anda punya uang, Anda mau liburan ke luar negeri atau keluar kota, saudara-saudara, itu bukan buat pamer. Tetapi buat
membangun memori di pikiran anak Anda. Kenapa? Kita mesti sadari lah, kita ini jadi orang tua itu mengikuti dan mewarisi apa yang orang tua kita ajarkan kepada kita. Cara ngajarnya. Kenapa mama saya dulu suka main tangan, saudara-saudara? Karena dulu nenek saya mungkin lakukan itu kepada dia. Jadi dia lakukan itu kepada saya. Dan dia pikir itu it's okay, nggak apa-apa. Tapi ternyata kan ini ada apa-apa buat saya, saudara-saudara. Nah, waktu Anda mau liburan, saudara-saudara, Anda kerjakan itu supaya apa? Ninggalin kesan kepada anak Anda, supaya anak Anda bisa lakukan itu juga kepada anaknya nanti. Bukan buat pamer, bukan buat show off gitu, bukan. Tetapi dari quality time ini, saudara-saudara, Anda habiskan dengan anak dan juga istri Anda. Di situ akan ada komunikasi yang lebih lancar. Karena kalau di rumah doang, mereka sekolah, kita kerja, ketemunya cuma berapa jam waktu yang ketemunya. Tapi kalau Anda bisa pergi bareng sama mereka, quality time, liburan begitu. Anda punya banyak waktu buat ngobrol dan ngelakuin aktivitas bersama-sama dengan mereka. Percaya deh saudara-saudara, itu akan mereka ingat terus dan mereka akan lakukan itu kepada anak dan cucu mereka nanti. Quality time penting banget. Jadi mulai hari ini, istri-istri ajak suaminya. Suami-suami ajak istrinya. Yuk, Pak. Kita jalan-jalan yuk berdua. Yuk kita nongkrong zaman kita SMA. Tapi gak usah, kalau dulu kan zaman dulu kan roknya segini ya. Ya kita tahu diri lah saudara-saudara, wis tuwe masa yang begini-begini. Ya pokoknya santai-santai tapi kita nyaman. Supaya punya kualitas yang berharga daripada hubungan kita. Amin. Nah yang ketiga yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki rumah yang nyaman. Menghasilkan surga untuk warga kita. Ini penting banget. Yang terakhir, jadilah teladan. Jadilah teladan. Saya tulis gini saudara-saudara. Pemimpin yang baik adalah dia yang memberikan contoh, bukan cuma jago merintah. Suatu ketika, saya ini lagi ngajarin anak saya untuk beresin tempat tidurnya dan juga taruh sepatu kalau mereka habis pulang sekolah atau dari mana gitu saudara-saudara. Nah ada kejadian menarik dan lucu beberapa hari yang lalu saudara-saudara. Ini udah telat nih, udah bener-bener telat ya saudara. Jadi kami bangunnya kesiangan kalau gak salah, saya lupa gitu. Nah terus saya bilang sama dia, hey guys kenapa kamu gak beresin ranjang kamu? Kenapa kamu gak beres tempat tidurmu? Terus mereka dengan polosnya ngomong begini, Daddy sama Mami juga enggak. Daddy sama Mami juga enggak. Anda ngerti gak maksud saudara-saudara? Berarti anak kita itu dia mencontoh apa yang kita kerjakan. Maka saya selalu punya prinsip, sebelum Anda menyuruh orang sesuatu, lakukan dulu dan jadilah teladan buat orang lain. Maka mereka gak perlu disuruh, mereka akan nyontoin apa yang Anda lakukan. Kalau Anda mau anak Anda jadi orang yang rapi, Anda harus jadi contoh orang yang rapi. Kalau Anda mau jemaat Anda, karyawan Anda, atau anak Anda jadi orang yang on time, kita juga jadi pemimpin jadi harus on time. Jadi gak bisa Anda suruh jemaat Anda, suruh anak Anda on time, tetapi kitanya gak ngasih contoh, gak bakal bisa. Karena orang yang di bawah kita pasti look up ke kita. Jadikan kita tuh teladan dan contoh. Kalau kitanya gak pernah jadi contoh dan teladan, bagaimana mereka bisa ngikutin? 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah apa saudara-saudara? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, terus tingkah laku, terus dalam kasih, kesetiaan dan kesucian. Dengan kata lain, jadilah teladan di dalam apapun yang kau kerjakan. Ya dong? Nah ini tuh reflect banget atau nyambung banget dengan Ulangan 6 ayat 7, saudara-saudara. Coba Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau apa? Mengajarkannya secara apa? Berulang-ulang kepada siapa? Anakmu dan langsung apa? Bicara, diskusi. Ngajak diskusi. Apabila engkau apa? Duduk. Apabila engkau dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Dengan kata lain saudara-saudara, kalau engkau mengajarkan anakmu secara berulang-ulang di dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi ayat tadi 1 Timotius 4:12b dengan Ulangan 6 ayat 7 itu nyambung saudara-saudara. Kalau mau jadi teladan
dalam setiap aspek kehidupanmu. Kalau mau ngajarin dalam aspek kehidupanmu dan ulang-ulang ngelakuinnya supaya jadi teladan. Kadang-kadang kita nih saudara-saudara, kita sebagai hamba Tuhan saudara-saudara, yang kita khotbahin mungkin sama-sama aja sama tema-tema yang lain sebetulnya. Tetapi kenapa kita tetap khotbahin? Karena kita kadang-kadang jadi orang yang suka lupa. Kita perlu reminder. Kita perlu diingetin lagi. Oh iya, bener juga ya. Oh iya ini ya. Oh iya ini ya. Kita mesti sadar loh. Dengan kebanyakan kesibukan yang kita kerjakan, dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan, saudara-saudara, kadang-kadang kita bisa suka lupa. Dan kita perlu diingetin. Handphone aja ada remindernya. Kita aja punya personal assistant, kita aja punya sekretaris. Tujuannya buat apa? Ngingetin kita. Supaya kita ngelakuin ini, saudara-saudara. Saya aja kalau saya nggak punya orang yang ngaturin jadwal saya, mungkin saya lupa, saudara-saudara. Jadi kita memang perlu diingetin. Dan itulah tugasnya. Supaya kita bisa jadi orang-orang yang ngingetin bawahan-bawahan kita. Tapi jauh lebih penting daripada itu semua. Jadilah teladan atas apa yang kau kerjakan. Karena orang yang melakukan sesuatu dan orang lain bisa mengikuti, orang itu sudah jadi contoh yang baik dalam kehidupannya. Amin, saudara-saudara. Yuk mulai hari ini jangan cuma ajak orang atau nuntut orang untuk rindu rumah doang. Tetapi mulai ada tindakan nyata dari kita sebagai orang ada di dalam. Untuk memulai hubungan dengan bangun apa? Komunikasi, waktu berkualitas, dan menjadi teladan supaya orang di dalamnya mulai merasakan surga. Dan selalu pengen pulang ke rumah. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa bantu saudara-saudara semua untuk selalu bisa menghasilkan surga. Percaya deh, kalau Anda tidak menemukan surga di rumah, Anda pasti akan mencari surga di luar. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara-saudara. Kenapa sih dulu hidup saya bisa berantakan banget? Kenapa sih dulu hidup saya bisa rusak sekali? Jadi Anda sebutkan hidup yang orang tuh rusak tuh seperti apa? Itu Martin Sunardi pernah lakukan dulu. Anda boleh lihat kesaksian saya di Solusi, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya kenapa Martin bisa seperti itu, Martin muda? Karena itu dia, Martin gak nemuin surga di rumah. Papa mamanya ada, tetapi fungsinya gak ada. Saya jadi berasa jadi anak yatim, saudara-saudara. Apalagi waktu papa usahanya bangkrut. Dia cuma lakuin 3 hal, makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Zaman itu nontonnya telenovela lagi, saudara-saudara. Rosalinda, Esmeralda, Marimar zaman itu. Ya. Wah, yang nonton berarti dulu suka nonton ini nih, saudara-saudara. Saking saya benci sama bapak saya gak mau pulang ke rumah. Males ngeliat dia. Karena buat kami anak-anak, sebesar apapun kegagalanmu sebagai seorang papa, engkau harus bangkit untuk anak-anakmu. Makanya waktu pandemi kemarin, saudara-saudara, saya ngerasa gak guna banget. Saya ngerasa gak guna banget tuh, waktu pandemi kemarin. Tetapi saya mulai fight dengan jualan makanan waktu itu. Banyak orang yang nyinyirin saya loh, hamba Tuhan kok kayak gak percaya sama Tuhan, malah jualan. Saya gak peduli orang ngomong apa, yang penting saya gak bohongin Anda dan minta duit sama Anda. Saya mesti lakukan bagian saya. Kenapa saya lakukan bagian saya, saudara-saudara? Supaya anak saya melihat papanya bangkit dari keterpurukan. Papanya ngelihat, walaupun papanya gak ada kerjaan saat itu, seperti yang sekarang bisa dikerjakan, saudara-saudara. Waktu itu papanya mau fight buat keluarganya. Dan itu anak-anak harus lihat. Saya gak mau apa yang saya alami dengan papa saya, dialamin sama anak saya. Saya bangun pagi-pagi, saya pergi ke pasar, kita mulai masak, saudara, kita jualan. At least saya bisa menang lawan diri saya sendiri. Dan kedua, saya bisa menang di hadapan anak-anak saya. Kalau kita bisa lakukan itu, saudara-saudara, percayalah, surga itu kan ada. Nah, dulu saya gak ngerasain itu dari papa saya. Hari saya cari surga tempat lain. Saya gabung di geng motor. Saya ngelakuin kriminal. Saya ngelakuin hubungan terlarang sama pacar saya. Makai narkoba, ngerampok orang. Banyak banget saya kerjakan dulu. Gara-gara apa? Simple, dari rumah. Makanya tadi saya ngobrol, saudara-saudara sama anak youth. Lebih gampang jadi presiden daripada jadi orang tua. Bener loh. Anda jangan pikir jadi Pak Jokowi lebih susah daripada kita jadi orang tua. Presiden kalau gagal ngelakuin kerjaannya bisa ngapain? Ngundurin diri. Coba saya tanya Pak Tekun. Pernah gak Pak ngomong ini Pak sama anaknya? Nak, Papa gagal ngajar kamu. Mulai hari ini Papa resign jadi papa kamu. Pernah gak saudara-saudara? Gak pernah.
Sampai kapanpun saudara-saudara, sebenci-bencinya saya dulu sama papa saya, dia tetap papa saya. Nggak bakal bisa berubah. Makanya dengar baik. Jadi orang tua tuh pekerjaan yang paling susah. Nikah tuh udah susah, saudara-saudara ya. Nikah itu kan membiarkan diri untuk disusahin sebetulnya. Iya dong. Tadinya udah hidupnya tenang-tenang aja sendiri nih, gak ada yang perlu mikirin orang lain. Sekarang mesti mikirin orang lain, mikirin perkataan ini dia gak tersinggung bagaimana. Iya dong, udah nikah udah susah. Jadi orang tua lebih nyusahin lagi, saudara-saudara. Makanya anak-anak muda dengar baik kalau mau nikah. Pilih pasangan yang takut sama Tuhan. Yang sefrekuensi. Kalau salah satu teman saya bilang, saudara-saudara, sebelum deketin anak Tuhan, deket dulu sama papanya. Ngerti gak? Sebelum deketin anak Tuhan, deket dulu sama Tuhannya maksudnya gitu loh. Supaya bisa berkesinambungan. Kalau kita bisa jadikan suasana surga dalam keluarga kita, percaya deh, kita gak bakal cari surga di tempat yang lain. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri saudara-saudara. Mari katakan sama-sama. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara-saudara. Katakan, jadikan aku hingga yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia kepada setia kepadamu Kami bersyukur Bapa,
kalau kami di reminder, kalau kami diperingatkan oleh hamba-Mu yang terkasih, Bapak Martin Sunardi, bukan satu kebetulan. Tetapi biarlah kami mengecek diri kami sendiri, masing-masing dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Apakah kami sudah melakukan kehendak Bapa? Apakah kami sudah mengasihi sesama manusia? Apakah kami sudah mengorangkan orang lain? Tuhan, terima kasih firman-Mu sungguh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bangkit daripada keputusasaan, daripada sakit penyakit yang kami alami, daripada segala permasalahan yang kami hadapi. Kami tahu jika kami bersama Yesus, maka semua akan diselesaikan oleh Tuhan dan kami melakukan bagian kami. Berkati kembali hamba-Mu dalam keluarga, dalam pelayanan, Bapak Martin dan istri dan anak-anak mereka, biarlah mereka menjadi contoh teladan bagaimana hidup membawa surga turun ke bumi. Terima kasih ya Bapak. Kami ingin mempunyai home sweet home. Kami ingin menjadikan gereja ini a home buat mereka yang tidak memiliki rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Henry yang saat ini Cece yang terkasih, Suniati sedang menderita sakit. Tuhan, kami percaya jamah Ibu Suniati, bangkitkan dia kembali dari komanya. Bangkitkan dia kembali Tuhan, sehingga ia Tuhan boleh melayani Engkau, boleh melayani rumah tangganya, boleh melayani keluarganya kembali Tuhan. Beri kekuatan buat Pak Henry sekeluarga. Juga Bu Viken yang akan menyusul ke Jakarta bersama anak-anak Tuhan. Pimpin perjalanannya, pulang pergi selamat. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami sakit, bahkan kata dokter tidak mungkin sembuh. Tetapi kami percaya kesembuhan milik-Mu Tuhan. Kesembuhan hanya milik-Mu. Kalau perempuan 12 tahun perdarahan Engkau sembuhkan hanya menjamah jubah-Mu. Maka Ibu Sylvia di Surabaya Tuhan, Engkau juga membiarkannya ia menjamah Engkau. Dan ketika ia menjamah Engkau, Engkau memberinya kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini bersama dengan kami, baik yang secara online di rumah maupun yang onsite. Tuhan, mereka yang sakit, mari angkat tangan kananmu. Mungkin Engkau menderita sakit mah, sakit vertigo, sakit jantung, sakit apapun juga, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Karena Tuhan rindu menyembuhkan engkau. Karena Tuhan mau menyembuhkan engkau, agar engkau berguna bagi kerajaannya. Lihatlah tangan-tangan yang teracung ini Tuhan. Belas kasihan-Mu turunkan kepada mereka. Dan apapun yang mereka derita saat ini Tuhan, Engkau menyembuhkannya. Bahkan 2000 tahun yang lalu Engkau sudah memberikan kesembuhan buat mereka. Terimalah kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Darah Yesus menyembuhkanmu, darah Yesus menyucikanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau sehat, engkau diberkati Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dapat menang atas sakit penyakitmu di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya ketika kami sehat, kami mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk keluarga kami dan untuk masyarakat luas. Terima kasih. Pada akhirnya Tuhan, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyertai ibadah pada siang hari ini. Dan jemaat yang dikasihi Kristus, pulanglah dan bawalah berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu,
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.